Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kedung Wungu TV. Terima kasih para penonton yang sudah menonton. Saya doakan pasti sukses, lancar, berkah. Allahumma amin. Kasus pelaporan yang melibatkan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala JK terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ke Bareskrim Polri kembali menjadi sorotan publik setelah muncul kabar adanya sejumlah nama yang turut dilaporkan. Tidak hanya satu orang, daftar tersebut disebut mencakup beberapa pihak yang diduga terlibat dalam dugaan pelanggaran tertentu. Nama Rismon Sianimpar menjadi salah satu yang paling banyak diperbincangkan, namun ternyata bukan satu-satunya. Publik pun dibuat penasaran dengan siapa saja tokoh lain yang ikut terseret dalam laporan tersebut. Isu ini semakin ramai diperbincangkan karena melibatkan figur-figur yang memiliki latar belakang dan pengaruh berbeda. Spekulasi pun bermunculan di media sosial, menambahkan panasnya perbincangan di ruangan publik. Di sisi lain, pihak berwenang masih melakukan pendalaman terhadap laporan tersebut untuk memastikan kebenaran dan kelengkapan bukti yang diajukan. Proses hukum diharapkan dapat berjalan transparan dan objektif sesuai aturan yang berlaku. Berikut ini adalah penelusuran lebih lanjut mengenal deretan nama yang dilaporkan serta alasan dibalik pelaporan tersebut. Ahli digital forensik Rismon Sianimpar resmi dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala JK terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Selain Rismon, sejumlah nama juga ikut dilaporkan. Hal ini menandai makin panasnya kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Yusuf Kala geram karena dituduh Rismon telah membiayai kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi. Kuasa hukum JK Abdul Haji Talohu mengungkapkan pelaporan tidak hanya ditujukan kepada Rismon, tetapi ada pihak lain. Pihak lain yang dimaksud yakni pemilik kanal YouTube dan YouTuber yang turut menyebarkan tuduhan JK telah membiayai kasus ijazah Jokowi. Bahwa atas tuduhan saudara Rismon Hasibulan Sianimpar, hari ini kami akan membuat laporan polisi, tetapi tidak hanya untuk saudara Rismon, ada beberapa yang juga turut kami laporkan, katanya di Bareskrim Polri Jakarta Senin 6 April 2026. Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoaks atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTube. Sambung Talohu. Talohu mengungkapkan laporan yang dilakukan agar Rismon mau untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya. Dia menjelaskan pernyataan Rismon yang diduga bermuatan fitnah ini lalu diglorifikasi oleh YouTube seperti Budius M. Piliang. Adapun Budius merupakan pemilik kanal YouTube Uang Konsosis, lalu ada pula pelapor terhadap pemilik kanal YouTube Musik Ciamis dan Masato TP. Talohu mengatakan dalam video yang diunggah
kanal tersebut JK turut dituding melakukan makar. Dalam channel itu dia menulis bahwa JK diseret pidana provokasi pertanyaan yang makar. Ini ada kalimat dia yang sangat fatal menurut kami karena ada pernyataan indikasi kemunafikan Puji Prabowo tapi mau makar jelasnya. Selain itu, Tolohu juga melaporkan relawan Jokowi yakni Ketua Umum Rampai Nusantara Mardiansyah Semar itu. Dalam pernyataan di YouTube itu, Mardiansyah menyampaikan bahwa Pak JK ini masih punya insting berkuasa yang tidak rasional. Ada kalimat yang menuduh Pak JK pecundang di mana gerakan Pak JK dianggap tidak konstitusional itu. Ini akan berita hoak dan perlu diuji, ujarnya. Tolohu mengatakan Rismon dan beberapa pihak lainnya dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 439 junto pasal 411 UU nomor tahun 2003 tentang dan atau pasal 27A junto pasal 45 UU ITE. Sementara dalam pelaporan dilakukan barang bukti yang diberikan yakni berupa 3 video diduga memfitnah JK. JK melaporkan Rismon usai dituduh biayai kasus ijazah Jokowi. Sebelumnya JK mengumumkan melaporkan Rismon ke Bareskrim Polri terkait tudingan dirinya membiayai kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Dia mengatakan laporan akan dilakukan pada Senin 6 April 2026 hari ini. Di media tersebar berita berdasarkan keterangan dalam kutip Saudara Rismon Sianiampar bahwa saya mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan sebesar 5 miliar untuk mempersoalkan soal ijazah Jokowi, ujar JK dalam konferensi persnya di kediamannya di Jakarta Selatan Minggu 5 April 2026. Besok pengacara saya mewakili saya untuk melaporkan ke Bareskrim Saudara Rismon untuk mencari kebenaran bahwa apa yang dikatakan itu adalah tidak benar, sambungnya itu. JK menegaskan tuduhan dirinya membiayai sebesar 5 miliar tidaklah benar. Dia juga mengaku tidak mengenal secara dekat sosok Rismon itu. Saya katakan itu pasti dan yakin tidak benar. Saya tidak pernah kenal pun sama Rismon itu ataupun ketemu di pernah Roy karena dia bekas menteri. Saya kenal, tapi saya lainnya tidak kenal itu. Tak cuma itu, JK juga menambahkan terkait tuduhan adanya pertemuan antara Roy Suryo dan Rismon yang direncanakan dan digelar di kediamannya. Itu dia mengakui adanya pertemuan pada 15 Maret 2026 yang digelar di kediamannya. Namun JK menegaskan seluruh tamu yang datang bersifat sukarela dan bukan dirinya yang mengundang itu. Selain itu, dia menjelaskan pertemuan dilakukan dalam rangka penyampaian aspirasi itu. Di samping itu saya juga ingin sampaikan bahwa pertemuan-pertemuan di sini pada bulan Ramadan yang lalu itu sama sekali saya tidak undang dan mereka teman-teman itu datang atas kemauan sendiri untuk menyampaikan aspirasi dan saran, ujarnya. JK juga menegaskan seluruh tamu yang datang ke kediamannya merupakan akademisi dan tidak ada politikus. Dan mereka itu teman-teman itu sebagian besar orang akademisi, orang universitas akademisi
dan profesional. Tidak ada orang partai dan sebagian apapun, semua profesional dan akademis, Profesor sambung JK itu. Kubu Rismon tanggapi santai. Sementara kuasa hukum Rismon, Djamada Girsang, menanggapi santai terkait upaya hukum yang ditempuh JK terhadap kliennya. Saya pikir biarkan saja dulu, kan tidak segampang itu membuat laporan, katanya Senin itu. Menurutnya nanti laporan yang masuk ke kepolisian akan ditelah dan diuji terlebih dahulu dengan bukti-bukti yang ada itu. Nanti di SPKT diuji dulu bukti-bukti awal apa yang disodorkan, ucapnya itu. Dalam hal ini Djamarda hanya memastikan jika kliennya tidak pernah menyebutkan nama Yusuf Kala. Apa yang beredar saat ini disebut merupakan hasil olahan artificial intelligence AI itu. Rismon tidak pernah disebut nama Pak Jokowi, Pak JK. Video beredar itu hoax buatan AI, ya, tuturnya itu. Rismon Sinampar bantah tuduhan JK biayai Rosuryo 5 miliar untuk kasus ijazah Jokowi. Kuasa hukum Rismon, Djamada Girsang, membantah kliennya menuding Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala JK membiayai Rosuryo untuk memperkarakan kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tidak pernah, ujar Djamada Girsang saat dihubungi Senin 6 April 2026. Dalam hal ini Djamada Girsang mengapresiasi bahwa video yang beredar di media sosial merupakan hasil kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI itu olahan AI semuanya. Rismon tidak pernah sebut nama Pak JK, jelasnya. Adapun Yusuf Kala sebelumnya membantah isu menyebut dirinya mendanai kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo itu. Isu tersebut beredar di media sosial melalui video yang menghasilkan tuduhan peneliti forensik digital Rismon Sinampar itu. Dalam narasi itu, Rismon disebut menuduh Yusuf Kala memberikan dana besar Rp 5 miliar kepada Rosuryo untuk memperkarakan ijazah Jokowi itu. Menanggapi hal itu, Yusuf Kala menegaskan tidak pernah terlibat. Ia juga membantah pernah membantu Rosuryo maupun Rismon dalam bentuk apapun. Saya tidak pernah terlibat dalam hal tersebut dan tidak pernah membantu atau apapun dengan cara apapun Rosuryo dan Rismon itu, apalagi tidak pernah ketemu. Kalau memang pernah ketemu, di mana itu, kapan, kata Yusuf Kala, di kediamannya Kemayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu 5 April 2026. Dalam video yang beredar, wajah Rismon hanya muncul sekilas di awal. Setelah itu, video menampilkan potongan gambar Yusuf Kala dengan suara yang mengatasnamakan Rismon. Saya Rismon Hasyurban Sinampar. Dengan ini menyatakan ada pejabat elit di balik tuduhan kasus ijazah Pak Jokowi, di mana Yusuf Kala ikut mendanai Rosuryo dan Tipa kurang lebihnya 5 miliar. Dan saya ikut menyaksikan pertemuan tersebut, bunyi video tersebut itu. Namun keaslian video tersebut belum dapat dipastikan. Yusuf Kala menegaskan tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Rismon.
Ia mengaku mengenal Roy Suryo karena yang bersangkutan merupakan mantan menteri, tetapi memastikan tidak pernah membantu dalam kasus tersebut. Lebih lanjutnya, ia menyatakan tidak pernah mendanai atau memperalat siapapun untuk menyebarkan kebencian maupun menggiring opini publik. Saya tidak pernah bermain di belakang, apalagi menyuruh orang menjelek-jelekan pihak lain. Ini semua bohong karena sudah masuk ranah hukum. Saya terpaksa mengumumkan pengacara saya untuk jangan pernah memperalat orang untuk membicarakan kasus orang lain. Itu sebabnya saya memutuskan melaporkan hari ini, tegasnya. Sekian info dari Kedungwu TV. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.